Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Bahri dari 12 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi promosi sebagai salah satu syarat pengambilan nilai mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan guru pembimbing Bu Aam Widianingsih. Pengertian promosi. Promosi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh bagian pemasaran untuk menginformasikan suatu produk dengan menonjolkan nilai lebih dari produknya dibanding produk lain yang sejenis kepada konsumen agar konsumen tertarik terhadap produk yang ditawarkannya, sehingga diharapkan dapat mendobrak angka penjualan, menguatkan posisi penjualan produk di pasar, dan tentunya menaikkan profit perusahaan. Brand name adalah bagian dari merek yang bisa dilafalkan atau diucapkan seperti Adidas, Nike, Aqua, teh botol, dan lain-lain. Brand mark adalah suatu simbol atau desain yang digunakan untuk memberikan identitas pada produk atau untuk membedakannya dengan produk lain. Trademark adalah brand yang dilindungi oleh undang-undang karena sudah didaftarkan pada pemerintah dan perusahaan mempunyai hak tunggal untuk menggunakannya. Selain itu, ada juga yang disebut dengan kerangka AIDA yang saling berhubungan dengan tugas-tugas promosi periklanan, yaitu A. Attention, untuk mendapatkan perhatian. I. Interest, untuk mempertahankan minat. D. Desire, untuk menimbulkan keinginan. A. Action, untuk melakukan tindakan. Segmentasi dan pembagian kelompok pasar atau konsumen. 1. Segmentation. Segmentation atau segmentasi adalah suatu proses membagi pasar ke dalam kelompok pelanggan yang memiliki perilaku yang sama atau memiliki kebutuhan yang serupa. Ada beberapa variabel segmentasi, yaitu geografis. Pengelompokan dilakukan berdasarkan faktor geografinya, seperti berdasarkan wilayah, ukuran kota, kepadatan, dan iklim. Demografi. Pengelompokan dilakukan berdasarkan usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, warganegaraan, serta kelas sosial. Psikografis. Pengelompokan dilakukan berdasarkan kepribadian, gaya hidup, dan latar belakang. 2. Targeting adalah siapa yang dituju atau sasaran yang dituju. Dalam menentukan targeting, maka perusahaan harus melakukan beberapa survei untuk mengetahui keadaan pasar nantinya agar proses pemasaran itu tetap sasaran. Kriteria memperoleh target market optimal yaitu responsif. Pasar yang dituju harus responsif terhadap produk yang akan diluncurkan. Potensi penjualan. Potensi ini tidak hanya dihitung dari jumlah populasi, tetapi juga ditentukan oleh daya beli dan keinginan pasar untuk memilikinya. Jangkauan media. Media untuk promosi memiliki pengaruh yang besar terhadap tercapainya hasil optimal dari pemasaran suatu produk. Sensitivitas terhadap pasar. Untuk mempertahankan sebuah target market, maka perlu selalu memantau keadaan dinamika pasar secara konsisten. 3. Positioning. Maksud dari positioning yaitu suatu langkah perusahaan dalam positioning itu adalah bagaimana sebuah produk di mata konsumen, apa yang membedakan dengan produk pesaing. Syarat segmentasi pasar ini adalah sebagai berikut. Harus dapat diukur atau measurable. Segmentasi pasar harus dapat diukur, measurable, artinya harus terukur secara tepat baik dalam besarannya maupun luasnya, serta juga daya beli dari segmen pasar tersebut harus dapat dilaksanakan atau actionable. Segmentasi pasar harus dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan segmentasi pasar yang bersifat actionable, maka semua program pemasaran yang disusun dapat dilaksanakan secara maksimal dan dapat melayani segmen pasar secara lebih efektif dan efisien. Harus dapat dilaksanakan atau actionable. Segmentasi pasar harus dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan segmentasi pasar yang bersifat actionable,
maka semua program pemasaran yang disusun dapat dilaksanakan secara maksimal dan dapat melayani segmen pasar secara lebih efektif dan efisien. Harus dapat dicapai atau accessible. Segmentasi pasar harus dapat dicapai dengan baik. Segmentasi pasar yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan haruslah dapat dijadikan sebagai pasar sasaran atau target market yang benar-benar potensial. Harus cukup luas atau substansial. Segmentasi pasar harus cukup luas. Meski segmentasi pasar bertujuan untuk lebih mempersempit kelompok target pasar, tapi tetap harus cukup luas. Tujuan promosi. Pertama, menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit. Ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Keempat, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi rusuh pasar. Kelima, membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing. Keenam, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Fungsi promosi. Menurut Surpadili, fungsi dari promosi adalah sebagai berikut. Pertama, fungsi pengenalan. Fungsi pengenalan, tujuan dari promosi yaitu agar produk yang hendak dijual bisa diketahui oleh masyarakat. Kedua, fungsi penawaran. Seorang konsumen bukan hanya diajak untuk mengetahui informasi dari produk atau jasa yang ditawarkan, tetapi juga menawarkan pada konsumen supaya mengambil suatu keputusan untuk tergerak membeli. Ketiga, fungsi penjagaan konsumen. Pada fungsi ini lebih menekankan pada kuantitas transaksi dan bukan kuantitas jumlah konsumen. Yang lebih penting dilakukan yaitu menyediakan pelayanan agar konsumen tetap setia pada produk. Keempat, fungsi perbaikan. Di fungsi perbaikan promosi yaitu untuk melakukan perbaikan kesalahan yang pernah dilakukan baik oleh pemilik produk atau tim di perusahaan. Jenis-jenis promosi. Melakukan aktivitas promosi pada beberapa variabel yang terdapat di dalamnya, dan variabel-variabel tersebut harus digabungkan dan sesuai dengan keperluan dan kemampuan perusahaan. Adapun jenis-jenis promosi yang ada saat ini adalah sebagai berikut. A. Advertensi atau periklanan. Menurut jenis media yang dipakai, periklanan bisa dibedakan menjadi 1. Advertensi cetak, contohnya koran, majalah, dan lain sebagainya. Advertensi elektronika seperti website, blog, radio, televisi, dan lain sebagainya. Ketiga, pengiriman langsung adalah barang cetakan yang dikirim langsung dengan memakai jasa pos kepada target. Keempat, advertensi khusus adalah seluruh jenis barang yang berbentuk hadiah. B. Personal selling. Personal selling merupakan penyajian barang dengan cara lisan dan bertatap muka dengan satu atau lebih calon pembeli yang bertujuan supaya barang yang ditawarkan dapat terjual. C. Sales promotion. Sales promotion yaitu salah satu jenis promosi yang dilakukan untuk merangsang barang perusahaan dibeli. Yang termasuk alat-alat yang dipakai dalam sales promotion diantaranya adalah: pertama, sampel atau contoh. Dalam melaksanakan promosi tidak boleh ragu untuk memberi contoh kepada pembeli. Kedua, kupon atau voucher merupakan sertifikat hak potongan kepada pemegangnya sehingga lebih hemat dalam membeli suatu produk. Ketiga, premi, yaitu barang yang penawarannya dengan harga yang sangat rendah. Keempat, paket harga, yaitu produk harga yang meliputi harga lebih rendah dibanding harga biasanya apabila konsumen membeli produk dengan volume yang sudah ditentukan. Kelima, tawaran atau terjadi kerusakan terhadap produk yang dibeli berdasar produknya, maka uang akan dikembalikan kepada pembeli. Keenam, promosi dagang yaitu penawaran yang disediakan dalam bentuk potongan harga dalam rentang waktu yang sudah ditentukan. Ketujuh, undian yaitu cara promosi dengan menarik konsumen agar mengumpulkan label yang berisi nama produk agar kemudian diundi dan memperoleh hadiah. Kelapan, kontes. Kontes yaitu bentuk promosi dengan menarik konsumen untuk ikut dalam suatu perlombaan. D. Publicity. Publicity merupakan usaha pendekatan terhadap masyarakat supaya lebih dikenal oleh masyarakat, misalnya jumpa pers,
publikasi produk, bimbingan terhadap masyarakat, dan lain sebagainya. Manfaat promosi. Adanya promosi suatu barang dan jasa memiliki manfaat diantaranya: pertama, agar tahu produk yang menjadi keinginan dan kebutuhan konsumen. Kedua, agar tahu tingkat kebutuhan konsumen terhadap produk. Ketiga, agar tahu cara mengenalkan dan menyampaikan produk sehingga sampai ke konsumen. Keempat, agar tahu harga yang sesuai dengan keadaan pasar. Kelima, agar tahu strategi promosi yang tepat terhadap calon konsumen. Keenam, agar tahu kondisi persaingan pasar dan bagaimana mengatasi hal tersebut. Ketujuh, untuk membuat image produk. Contoh promosi. Berikut ini adalah beberapa contoh promosi. 1. Perusahaan A memasang iklan di TV untuk produk terbarunya. Kedua, diskon sampai dengan 75% untuk produk tertentu di sebuah pusat perbelanjaan. Ketiga, kirim 10 SMS dapat 100 SMS gratis ke seluruh operator. Keempat, beli 1 gratis 2 untuk produk A. Menentukan media promosi. Memperkenalkan sebuah produk menjadi sebuah brand yang dikenal halayak luas tidaklah mudah. Diperlukan sebuah strategi. Promosi adalah media yang paling tepat untuk membuat suksesnya penjualan. Tidak ada promosi, produsen tidak mungkin mengenal brand dari produk yang akan dipasarkan. Langkah yang harus dilakukan sebelum menentukan media promosi adalah: pertama, menentukan target yang ingin dituju. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan target pasar yang potensial. Pastikan bahwa produk dapat memenuhi kebutuhan target yang kita tentukan. Kedua, mengetahui bagaimana karakter target konsumen Anda. Karakter konsumen harus diketahui dengan tujuan untuk mendapatkan strategi pemasaran yang tidak biasa sehingga dapat diterima dan menarik perhatian mereka. Ketiga, buat konsep promosi. Tema promosi atau pemasaran dilakukan untuk menarik konsumen atau target pasar yang sudah Anda tentukan sebelumnya, seperti penyertaan tagline atau pesan menarik. Keempat, sertakan kelebihan produk yang dapat membedakannya dengan produk lain. Tidak hanya konsep pemasaran, kelebihan produk juga dapat disertakan pada saat mempromosikan produk. Kelima, buatlah program promosi yang menarik. Memberikan potongan harga atau memberikan produk secara gratis dapat menciptakan sebuah program promosi timbal balik. Maksudnya adalah dapat membuat promosi yang melibatkan konsumen untuk melakukan promosi untuk produk atau brand kita. Melakukan promosi online. Bagi pebisnis internet, sepertinya surganya tempat promosi. Ada baiknya melakukan beberapa langkah berikut agar promosi di media sosial lebih efektif. Pertama, tawarkan promosi ekstra pada audiens di sosial media. Bukan hanya menarik pelanggan lama, cara ini juga dapat menarik perhatian pelanggan baru. Kedua, aktif mengajak pelanggan berdiskusi serta cepat merespons pertanyaan pelanggan di media sosial. Ketiga, buat konten yang akan dipromosikan secara menarik dan teratur. Keempat, Anda dapat memposting artikel tentang pentingnya perawatan tubuh dan lain sebagainya. Berikan free sample. Kebanyakan pembeli tertarik untuk membeli setelah mencoba produk, maka tidak ada salahnya jika memberikan free sample untuk calon pengguna. Saran berikutnya, aktif menjadi peserta pameran. Pameran juga salah satu cara promosi yang efektif untuk memperkenalkan produk masyarakat. Berikutnya, gunakan data konsumen untuk promosi. Tujuan mengumpulkan data konsumen adalah agar dapat memberikan promosi atau penawaran terbaru dari brand yang dipasarkan langsung konsumen dengan menggunakan platform email atau messenger. Pemilihan media promosi. Membuat sebuah bisnis yang sukses harus efisien, efektif, dan tumbuh. Setiap bisnis perlu bertumbuh dan berkembang dan semuanya itu diperlukan berbagai cara. Salah satunya dengan media promosi yang tepat, diantaranya adalah iklan. Iklan adalah promosi bersifat massal dan non-personal. Oleh karena sirkulasinya luas, maka biaya per unit menjadi lebih murah. Promosi penjualan. Promosi penjualan adalah bentuk promosi personal maupun non-personal untuk mendongkrak penjualan dalam jangka pendek.
Identitas produk adalah desain produk yang bersifat khas yang mempunyai daya tarik tersendiri. Penjualan personal. Penjualan personal adalah aktivitas penjualan yang bersifat promosional. Karena bersifat personal, promosi ini sangat efektif membina komunikasi dua arah dengan audiens. Pertimbangan penentuan media tersebut berdasarkan 1. Jenis dan karakter produk yang dipasarkan serta perilaku audiens. 2. Program promosi bersaing. 3. Pilihan media berdasarkan produk yang mempunyai tampilan unik dan mampu membangkitkan emosional akan lebih pas bila dipromosikan dengan iklan. 4. Pilihan media berdasarkan pesaing. Seringkali perancang pilihan media diambil untuk menanggapi promosi pesaing. Evaluasi berbasis standar promosi. Pada dasarnya, tindakan evaluasi adalah pembandingan nilai. Evaluasi berbasis pola efek pengaruh. Kampanye program promosi tidaklah begitu saja langsung saat yang bersamaan memberikan pengaruh. Evaluasi berbasis metodologi. Penentuan saat atau waktu evaluasi akan memberikan informasi yang berbeda. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi promosi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.